memperjuangkan nasib rakyat kota Surabaya. Menit, tapi perwakilan pun tidak ada. Mana Ci? Ayo perwakilan deh. Kalau ada perwakilan, Beri. Ayo. oke. Bapak Wakil Wali Kota kita yang tercinta, tersayang. Buka pintunya. Buka pintunya. Sekarang juga. Mana sidak itu terjadi karena banyak anggapan Bapak dari masyarakat bahwasanya sidak yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota kita terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan diduga oleh masyarakat juga menerima suap. Betul. Merdeka. Merdeka. Siap. Kepada Bapak yang kemudian liburan atau saya ibadah atau masyarakat Surabaya yang datang ke untuk menyampaikan Sudah disampaikan kepada. Nah, yang saya butuhkan adalah apa jawaban mereka ketika disampaikan itu. Gini. Ya enggak, saya nggak butuh Bapak ke sini karena nggak mungkin teman-teman semuanya dari Arab Saudi kemudian menemuin kita di sini gitu loh. Setidaknya ada konfirmasi atau jawaban apa yang Bapak sampaikan ke Bapak untuk disampaikan kepada teman-teman. Teman-teman sama saya akan datang lagi ke Pentel lagi gitu loh. Siap. Jawabannya Jadi, seperti apa? sementara ini diterima, nanti kami sampaikan. Bukti. Orang kan ibadah kan nggak bisa, Pak. Apa jawabannya? Sampaikan nanti. Iya Pak. Jawabannya. Sampaikan aja ke Nah, iya, jadi teman-teman tadi sudah sampaikan, aspirasi nanti kami sampaikan pada kesempatan pertama. Ya, kalau masalah jawaban, nah dia beliaunya konsentrasi. Ya. Ini kami terima, aspirasinya kami terima, nanti kami sampaikan. Oke, dari internal kepemimpinan tuntutan kita teman-teman akan segera direaliskan oleh Bapak. Kalau dari pihak-pihak Apakah begitu? berapa hari dari jangka hari ini kemudian itu di Saya sampaikan. Nanti pimpinan Pak yang punya kebijakan. Kalau saya nyampaikan waktunya batas waktu itu kan nggak bisa. biar semua teman-teman tahu. Ya, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rilis. Kesatuan Organisasi Masyarakat Peduli Indonesia tolak sidak Wakil Wali Kota Surabaya. Aksi demonstrasi Balai Kota Surabaya 17 November tahun 2022. Dalam sebuah tatanan kehidupan, perubahan akan selalu terjadi, namun akan terjadi pada sejumlah proyek di lingkungan Kota Surabaya yang hal tersebut dilakukan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Haji Armuji MH dinilai meresahkan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan tidak dilandasi dengan konsep dan tujuan yang jelas, cenderung memberikan masalah baru pada sejumlah proyek yang dikerjakan. Seperti halnya pembangunan jalan sudah selesai dikerjakan dikatakan tidak sesuai dengan aturan dan hal tersebut diviralkan di media sosial TikTok hanya untuk mencari ketenaran saja. Terkonfirmasi, saya malu kalau proyek ini dikatakan tidak sesuai aturan, apalagi diviralkan di medsos. Kami ini akan mengajukan pembangunan asing di wilayah kami karena di sini sering banjir. Surabaya dan langsung di stasi passing 100 meter dan kali 6 meter. Kami bersyukur. Pak Armuji bilang ini salah aturan. Apa disebut konten TikTok, kata RT tersebut. Itu syarat akan suap. Pasalnya ada konten pada akun G1 yang tiba-tiba dihapus. Kesatuan organisasi 3. Bapak Wakil Wali Kota harus paham aset milik Pemkot Surabaya. 4. Pemerintah untuk cetak aset Pemkot agar bisa digunakan masyarakat umum, bukan hanya orang atau kelompok tertentu atau golongan-golongan korporat. Sebenarnya kenapa kemudian kita ke sini itu ada beberapa hal persoalan yang ada di lapangan terkait tentang program. Hanya kita tidak
begitu banyak tuntutan, cuman ada beberapa tuntutan yang kita tulis dalam revisi. Yang pertama adalah menghentikan sidak wakil wali kota yang cenderung memaksakan. Karena sidak ini yang dilakukan Bapak Wali Kota ini hanya cenderung untuk mencari ketenaran saja. Bapak Wali Kota itu tidak tahu terhadap fakta yang ada di lapangan itu. Yang kedua adalah menghentikan produksi konten yang tidak sesuai, yaitu konten-konten yang dibuat sama Bapak untuk menyidak itu hanya untuk mencari pencitraan diri. Maka itu tidak perlu sebenarnya kalau tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ketiga adalah Bapak Wali Kota harus memahami aset Pemkot Surabaya. Karena dari beberapa lapangan yang ada, Bapak Wali Kota itu tidak tahu menahu tentang Pemkot itu. Lalu kemudian melakukan sidak, ternyata itu adalah salah satu bagian dari program Pemkot gitu. Artinya nih, seorang wakil wali kota itu kemudian tidak tahu terhadap programnya. Gitu. Apa dia tidak ada koordinasi, apa tidak ada komunikasi terhadap pimpinan atau dengan pimpinan-pimpinan yang lain yang menjalankan program itu. Yang ketiga adalah memerintah untuk aset Pemkot agar bisa digunakan masyarakat umum, bukan hanya orang-orang kelompok atau orang-orang tertentu atau golongan-golongan korporat saja gitu. Tapi ini murni kita melakukan proyek untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Itu aja sih sebenarnya. Di salah satunya ada di Tegalsari, ada banyak lokasi sebenarnya. Salah satunya di situ. Nah, dari bagian konten yang ada sedikit kekecewaan dari masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya. Karena kenapa? Karena saya seperti katakan tadi bahwa Bapak Armuji itu tidak langsung kemudian mencari kebenaran itu di fakta di lapangan. Sehingga di lapangan dengan apa yang diungkap oleh Pak Armuji itu tidak sesuai. Dia hanya mungkin, ini kan saya mengiranya ada permainan elit-elit politik, ada permainan para korporat yang kemudian melakukan suap sehingga ini perebutan proyek. Kan seperti itu kan, masyarakat menganggapnya seperti itu. Karena terindikasi, patut diduga gitu. Selaku dia mempunyai pimpinan dan legitimasi, dia melakukan itu untuk menerima suap-suap dari pihak-pihak yang tertentu yang punya kepentingan. Kan saya pembantu korlapnya sebenarnya M. Kosim. Ini tadi ditemui Pak, tadi Mas. Nah, karena kebetulan terkonfirmasi itu dari pihak keamanan dan juga pihak Pemkot bahwa Bapak Wali Kota itu ada di Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota itu ada di umroh. Dia tidak bisa menemui. Cuman tadi terkonfirmasi bahwa segala aspirasi kita diterima. Lalu kemudian kita hanya tinggal dimintakan tadi untuk masuk ke dalam karena kesepakatan kita dengan teman-teman aksi itu tidak masuk ke dalam, melakukan perwakilan atau lobbying atau di dalam, maka kita sepakati bahwa cukup hanya sampai di sini. Lalu kemudian apabila 1 minggu tidak terkonfirmasi dari Bapak ketika dia sudah sampai di Surabaya, maka kemudian kita sama teman-teman lebih banyak akan melakukan aksi turun lapangan lagi di